Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan sebagai ganti dari pertemuan Ahad pagi kemarin yang tidak jadi karena ada suatu hal. Maka kita alihkan ke malam hari ini ya, malam Selasa insya Allah di hari Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Nah, kita masuk atau masih dalam pembahasan maf'ul mutlak, yaitu pembahasan tentang masdar. Maka yang kita bahas adalah seputar masdar. Nah, ternyata ada bentuk-bentuk isim lainnya yang bisa menggantikan masdar nantinya sehingga dia dihukumi menjadi maf'ul mutlak di dalam kalimat. Tapi dia bukan masdar. Nah, ya, pada intinya dia sesuatu yang menggantikan masdar. Ingat, penggantiannya di situ adalah menggantikan masdar, bukan menggantikan maf'ul mutlak. Di sini Syekh Khalid Abdul Aziz Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sufjudul bahasan ma yanubu anil masdar. Apa-apa yang menggantikan dari masdar. Terdapat catatan kaki di sini. Tanbih, tanbihun yang harus kita jadikan perhatian. Kata beliau fi ba'dil kutubil madrasiyah, di beberapa buku sekolah, yakni pelajaran tentang nahwu, di mana di dalam buku tersebut terdapat bahasan maf'ul mutlak. Nah, wa fi ba'di kutubil a'arib al mutaakhirah, dan di beberapa buku-buku i'rab yang mutaakhirah belakangan ini, kontemporer, najidu ibarata, kami dapati, si penulis buku ini ya, maksudnya adalah Syekh Khalid Abdul Aziz. Karena memang demikian teman-teman semua, seorang penulis buku pastilah dia telah menelaah banyak buku, bahkan dia harus pula menelaah buku sejenis yang ingin dia tulis. Ya, ini kalau menulis buku nahwu berarti dia harus banyak menelaah buku-buku nahwu, baik yang mutaqaddimin, yang terdahulu maupun yang kontemporer, mutaakhir. Ya, nah ternyata di dalam proses penelaahan beliau terhadap buku-buku yang lain, beliau temukan satu ungkapan dalam pembahasan maf'ul mutlak, yaitu naib maf'ul mutlak, pengganti dari maf'ul mutlak. Nah, ini khata, ini salah. Ya, sebagaimana di sini beliau sampaikan bahwasanya wahya ibaratun ghairu sahihatin. Ya. Nah, jadi ungkapan naib maf'ul mutlak itu ini adalah ibarah ghairu sahih. Nah, apa alasannya? Alasannya li'annal maf'ula al-mutlaq. Karena maf'ul mutlak itu adalah wazifah nahwiyah, wazifatun nahwiyatun, yaitu jabatan kata atau kedudukan kata dalam satu kalimat. Gak mungkin digantikan. Kalau kedudukannya digantikan berarti nggak jadi maf'ul mutlak dong. Nah, menjadi entah bisa jadi maf'ul-maf'ul yang lain atau lain dari maf'ul. Ya. Tapi kalau menggantikan masdar, dia masih tetap berada kedudukan sebagai maf'ul mutlak. Gitu. Jadi kan kita simpulkan maf'ul mutlak itu tidak selalu masdar. Begitu. Ada isim-isim yang lain. Nanti kita akan bahas. Nah, yusta'malu al-masdaru fiha. Masdar itu digunakan fiha. Begitu. Oh ya, di dalam kedudukan apa? Kedudukan sebagai maf'ul mutlak dalam kalimat. Wal kalimatu al-madhkurah, dan kata-kata yang akan disebutkan nanti ini ya, nah, la tanubu anil maf'uli al-mutlaqi. Ingat baik-baik,
Kata-kata yang nanti akan saya sebutkan bentuk-bentuknya, itu dia tidak menggantikan maf'ul mutlak. Innama tanubu anil masdar fid dalalati alal maf'ulil mutlak. Nah, ini yang betul. Ini pembahasan kita nih. Apa-apa yang menggantikan maf'ul mutlak, maka ini ya, mereka ini nanti yang kita sama-sama baca menggantikan masdar di dalam penunjukan atas atau sebagai maf'ul mutlak di dalam kalimat. Ini beliau ambil dari kitab At-Tatbik An-Nahwi. Jadi ada Nahwu At-Tatbik, ada Nahwu At-Tatbik, ada At-Tatbik An-Nahwi. Nah, itu berbeda. Kalau An-Nahwu At-Tatbik, kitab yang kita pelajari saat ini, penulisnya adalah Syekh Khalid Abdul Aziz. Sedangkan At-Tatbikun Nahwi itu milik ya, Dr. Abduh Ar-Rajihi, uh, orang Mesir kalau tidak salah. Bukunya warna coklat, ya. Nah, Syekh Abduh Ar-Rajihi ini juga menulis tentang sorof. Judulnya hampir-hampir sama, ada tatbiknya juga, At-Tatbik As-Sorfi. Itu kalau nggak salah covernya warna biru yang kami punya, kalau yang nahunya coklat. Di sini dikatakan bitasorrufin yasirin, bitasorruf. Nah, kalau kita baca-baca buku itu kan, nah ketika ada orang mengutip, nah, diparafrasekan gitu. Bitasarruf dengan parafrase sedikit atau perubahan sedikit begitu ya. Nah, jadi ini yang beliau ambil ini di halaman 219 intinya, tapi beliau bahasakan di sini dengan bahasa penulis Syekh Farid Abdul Aziz gitu. Baik, sekarang kita masuk. Yang pertama adalah yang menggantikan masdar adalah masdar itu sendiri tapi tidak diambil dari apa? Lafal fi'il sebelumnya. Nah, kita baca dulu. Yanubu anil masdari fil intisabi yang menggantikan dari masdar fil intisab dalam nasabnya. Intisab ini adalah nasab alal maf'ulil mutlaqi. Nah, sebagai maf'ul mutlak. Asya ada beberapa. Ahamuha yang paling pentingnya ada 7. Ingat ada 7 yang menggantikan masdar. Ya, fid dalalati alal maf'uli al mutlaqi. Itu ingat atau ungkapannya ingat ya. Yang pertama adalah muradiful masdar. Ya, berarti sama-sama masdar nih. Sama-sama masdar tapi tidak diambil dari lafal fiil sebelumnya. Contoh jalastu qu'udan. Jalastu kan kita tahu masdar dari jalasa apa? Ada yang tahu jalasa ya jelisu? Ju Jurusan. julus. Ya, gitu. Ternyata di sini yang menempati posisi maf'ul mutlak adalah masdar qu'udan. Qu'udan sendiri lafalnya diambil dari lafal qa'ada yaqudu padahal sebelumnya jalasa. Namanya. Nah, ini tidak mengapa. Jadi dia bisa menggantikan sama-sama masdar yang pertama dan tentunya muradif dia. Semakna dengan makna fiil sebelumnya. Irobnya adalah qu'udan maf'ulun mutlaqun naib anil masdari mansub. Ya. Kemudian kumtu wukufan. Ya, wukuf itu masdar dari waqafa yakifu. Sedangkan kumtu itu kan fiil asalnya adalah koma yakumu, masdarnya adalah kiaman. Jadi kalau kita pembahasan di pertemuan yang lalu hari Sabtu pagi itu kan kumtu kiaman. Nah, itu baru betul. Nah, ya, ini pun juga sama betul. Gitu. Tapi kalau kumtu kiaman itu memang masdar asli diambil dari apa? Lafal fiil sebelumnya. Kalau ini tidak, tapi semakna muradif namanya ya. Wukufan maf'ulun mutlaqun naib anil masdari mansubun. Kemudian ada di sini farahtu jadalan. Nah, ya. Atau farihtu jadalan. Nah, fariha yafrahu. Ya. Apa artinya? Ada yang tahu? Senang. Senang. Ya, senang atau gembira. Nah, ya. Fariha yafrahu. Kalau jazalan diambil dari kata asalnya apa? Jazi, jazila, ya jazalu. Ah, gitu ya. Jazila ya jazalu. Baik. Kemudian yang kedua adalah lafal kullu dan ba'at. Nah, ini lafal kullu dan ba'at syaratnya apa? Harus diidofahkan kepada masdar. Harus diidofahkan kepada masdar yang mana setelah lafal kullu dan ba'at ini adalah masdar yang diambil dari lafal fiil sebelumnya. Contoh, lihat baik-baik di sini. Qaulihi ta'ala, fala tamilu, ini fiilnya tamilu. Kita ini kan saja dulu.
tamilu. Nah, ya. Ah. Mana kulanya? Nih kulanya. Masdarnya tamilu mana letaknya? Tuh, mail. Tapi dia sebagai mudhaf ilaih terletak setelah lafal kul. Maka kulanya di sini menempati kedudukan maf'ul mutlak. Kita sebutnya nanti naib anil masdar. Gitu ya. Jangan sampai dikatakan naib anil maf'ul mutlak. Beda nanti yang menggantikan maf'ul mutlak tuh nanti ada lagi, ada nanti ada bahasannya. Tapi kalau isim-isim tujuh ini yang kita akan baca, dia tidak menggantikan maf'ul mutlak, tapi dia menggantikan masdar. Berarti kedudukannya tetap menjadi maf'ul mutlak. Maka dikatakan di sini dia pula tetap nasab fil intisab ya kan? Maf'ulun mutlakun. Nah, tetap kita katakan dia sebagai maf'ul mutlak. Naib anil masdar, dia sebagai ganti dari masdar. Mana masdarnya? Tuh al-mail. Ya, al-maili mudhafun ilaihi majrurun. Wa qaulihi ta'ala wala tabsutha kullal basti. Al-basti masdar dari tabassut. Nah, ya. Kulla maf'ulun mutlaqun naibun anil masdari mansubun al-basti mudhafun ilaihi majrurun. Kemudian berikutnya yang ba'at di sini akram tu Zaidan ba'dal ikram. Ikram masdar dari ak akram. Nah, tapi ada ba'at di sini. Ikram disandarkan ikram ini menjadi mudhaf ilaihnya ba'at. Berarti ba'at ini kita fathah dia nasab sebagai maf'ul mutlak ganti dari masdar. Gitu ya. Rawih an nafsika ba'da tarwih. Tarwih masdar dari rawih. Gitu ya. Yang ketiga adalah adadul masdari. Adadul masdari. Adat berarti kan hitungan, hitungan masdar nih, hitungan. Darabtu Zaidan salasa dorobatin. Saya memukul Zaid dengan 3 kali pukulan. Ya, di mana setelah hitungan tersebut ya terdapat masdar dari fiil sebelumnya. Ada dorobat. Nah, ya ada dorobat. Gitu. Asalnya adalah kan tambahan tak marbutoh ya dorobatan begitu. Nama atau dorobatin. Seperti contoh sebelumnya pas di pertemuan awal pembahasan maf'ul mutlak ya. Nah, dorbatan ya, dorbatan. Nah, ini kalau dorbatan tuh berarti 1 pukulan. Dorbatain 2 pukulan. Nah, kalau udah masuk hitungan 3 ya kita membutuhkan adat. Nah, maka jadilah di sini salasa dorobatin. Dorobatin itu apa dong? Ada yang tahu dorobatin jadi apa? Kedudukan Mudhafun dorobatin jadi apa? mudhafun ilaih. Mudhof ilai atau dalam arti lain dia tamyiznya salasa ya kan? Karena salasa adalah hitungan satu ya, maksudnya adalah hitungan 3 sampai 10 itu kan tamyiznya bagaimana? Ya. Hmm, Majrur ma'dudnya afwan. Ma'dudnya ya sama tamyiznya juga. Ma'dudnya apa? Ma'dudnya itu jamak sama majrur itu ya. Qaulihi ta'ala fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Nah, jaldat mi'ata. Mi'ata dia fathah nih kan. Nah, jaldah mudhaf ilaih sebagai ma'dud dari mi'ah. Mufrad majrur gitu ya. Mi'ata maf'ulun mutlaqun naibun anil masdari mansubun jaldatin mudhafun ilaihi majrurun qaulihi ta'ala fajliduhum samanina jaldatan. Nah, jaldatan. Samanina maf'ulun mutlaqun naib anil masdar mansubun wa alamatun nasbihi aliyah li'anahu mulhaqun bi jam'il muzakkar salim. Ingat ya, hitungan puluhan itu nanti mulhaq ke jamak muzakkar salim ketika rafa'nya dengan waw, ketika nasabnya dengan ya. Ishrun ishrin, salasun salasin, arbaun arba'in, khamsun khamsin, situn sittin, sab'un sab'in, samanuna samanin, ya, tis'un tis'ain. Yang keempat alatul masdar, alat masdar, ya, alat masdar nih, alat. Dorob contohnya dorob tu zaidan sauton, sauton.
Apa arti sauton? Cambuk. Nah, cambuk ini alat kan? Alat. Begitu. Ini dia bisa. Nah, teman-teman semua, bahwasanya sauton itu dia naib dari masdar yang dinasab. Ya. Jadi ada takdirnya nih, ada asalnya nih. Asal dari kalimat darabtu Zaidan sauton itu apa? Karena sauton itu ini isim alat, ya, ini isim alat. Dia menggantikan masdar dari darabtu, gitu. Berarti takdirnya bagaimana? Darabtu Zaidan dorba sautin, gitu ya. Nah, dorba. Ini masdar yang menjadi maf'ul mutlak ya, nasab. Sautinnya di sini menjadi mudhof ilaih. Itu asalnya. Dorbanya nggak ada, maka digantikanlah dengan sautan. Gitu ya. Maf'ulun mutlaqan. Ya, maf'ulun mutlaqun. Nah, dia menjadi maf'ul mutlaknya. Gitu. Kalau seperti ini berarti taktiknya bagaimana? Kita harus paham mana isim alat. Ya, mau nggak mau. Gitu. Isim alat kita harus paham ya. Sultan. Ya, juga kita harus tahu makna setiap kosakata. Gitu. Kemudian rasyaqtul adu wasahman. Ya, rasyaqtu itu masdarnya rasyqa. Al adu musuh. Sahm anak panah. Itu ya. Saya melempar musuh begitu ya dengan lemparan anak panah. Berarti kan takdirnya bagaimana? Rasyaqtul aduwa rasyqa sahmin. Rasyqonya nggak ada, jadinya sahman. Sahmin menempati posisi maf'ul mutlak. Dia pengganti dari masdar. Ya. Takulu dorobtu ason. Ason kan alat. Ya. Dorobtu saif. Dorobtuhu saifan. Ah, saifan, saif, pedang. Ta'antuhu ruhman. Ruhman itu artinya apa? Tombak. Dorobal la'ibu al-qurata ra'san. Ya. Ra'san ini memang anggota tubuh. Ra'san itu ra'sun. Ya. Anggota tubuh ini nyundul tuh. Gitu. Tapi dia menggantikan masdar. Ya. Dorba. Begitu. Dorba ra'sin. Gitu. Pukulan kepala. Jadi gitu. Laib pemain itu ya doroba memukulkan. Ini bukan menendang makanya memukul apa bola dengan pukulan kepala. Pukulannya kagak ada jadi roksin yang menjadi alat untuk memukul nyundul begitu ya. Nah, maka menempati posisi sebagai maf'ul mutlak. Barakallahu fikum. Yang kelima ada ismul isyarati musyaron bihi ilal masdar. Isim isyarah ya, isim isyarah. Tetapi apa? Setelahnya itu ada isim ma'rifat yang bentuknya masdar, gitu ya. Nah, dan tentu dia dinasab. Nanti kelihatan fathahnya si masdar tersebut setelah isim isyarah ini. Contoh, akramtu Muhammadan zalikal ikrama. Ya. Zalika ini dia mabni fi mahalinas bin sebagai maf'ul mutlak. Kenapa? Karena setelahnya ada masdar. Masdar yang terambil dari fi'il sebelumnya. Gitu. Ya. Kalau misalkan di setelahnya itu ada masdar yang semakna dengan fi'il sebelumnya tapi beda lafal, boleh bisa nggak kayak gini? Bisa juga. Begitu. Bisa juga. Contohnya bagaimana? Jalasta zalikal qu'uda. Bisa? Bisa. Ya. Nah. Nah, kenapa di sini ikroma di fathah? Ba? Badal. Ini badalun min ismil isyarati mansubun. Ya ikutlah. Berikutnya ahsantu ila Zaidin zalikal ihsan. Ihsan masdar dari ahsana ya. Ahsana yuhsinu ihsanan af'ala yuf'ilu if'alan. Ahsantu ila Zaidin zalikal ihsana ya.
Coba di i'rab full. Siapa yang bisa mengirab full? Ahsantu ila Zaidin zalikal ihsana. Silakan. Tafadhal. أنا coba Ustaz. Silakan. أحسنت فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إلى حرف جار. زيد اسم المجرور بإلى وعلامة جره الكسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. ذلك اسم إشارة نائب عن المصدر مبني في محل نصب مفعول مطلق. الإحسان Al-kafnya بدل. dulu. Kafnya nih, Kak yang ini. ذلك Iya. ذلك Hmm. ذلك أو كافnya الكاف. Mm-mm. Kan kita udah Kalau belajar. Ya kan yang isim isyarahnya za. Lamnya kan lil bu'di. ya, Kafnya harfu khitab. harfu khitab lil apa Baru sih? al-ihsana badalun Badalun minal ismil isyarati mansubun wa minismil. alamatun min ismil min ismil isyarati mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu dhahiratu fi akhirih. Baik, barakallahu fiik. Yang keenam Gitu. asadi sifatul masdar, sifat masdar. Nah, ini naat ya. Nah, menjadi naat. Nah, masdarnya ngilang. Masdarnya kagak ada. Nahu qaulihi ta'ala contohnya wadhkurullaha katsira. Ya. Ini masdarnya hilang, yakni dzikran, masdar dari zakara, uzkur, ya. Zakara yadhkuru uzkur, masdarnya dzikran. Katsiran i'rabnya maf'ulun mutlaqun naibun anil masdari li'annahu sifatul masdaril mahzufi. Asalnya adalah zikran katsiran. Karena zikrannya dihapus, maka yang menempati posisi maf'ul mutlaqnya siapa? Katsiran, ya. Tsumma hudzifal masdaru wa nabat anhu sifatuhu. Kalau nanti ada pertanyaan kok dihapus, kenapa? Untuk meringkas yang pertama, dan itu bagian dari gaya bahasa bahasa Arab yang tinggi akan nilai keindahannya. Itu kita pelajari di balaghah nanti, ya. Nah, maka oleh sebab itu, sebelum mempelajari balaghah, kita khatam dulu nih konsep-konsep nahwu yang seperti ini, agar nggak bingung dan jalannya bisa mulus. Maka oleh ta'ala faliyadhaku qalilan wal yabku katsira. Nah, qalila yadhaku. Nah, ini juga sama qalila maf'ulun mutlaqun naib anil masdari li annahu sifatuhu wal aslu dohikan qalilan summa hudhifal masdaru wa nabat anhu sifatuhu katsiran maf'ulun mutlaqun naibun anil masdari, ya. Wal aslu bukaan katsiran. Nah, ini terkait yang wal yabaku katsiran. Bukaan ini masdarnya yabaku baka yabaki. Nah, yabaku dia karena tersambung dengan apa? Dengan dengan wau wau apa tuh di situ? Hmm? Wawul jamaah. Nah, ya. Katsiran maf'ulun mutlaqun naib anil masdar wal aslu bukaan katsiran. Summa hudzifal masdaru wa nabat anhu sifatuhu. Sifatu fa'il dari nabat. Nabat itu artinya menggantikan. Naba yanubu niyabatan. Tanbih. Nah, ada tanbih di sini. Al-katsiru fis sifati an-naibati dan kebanyakan, ya, pada sifat yang menggantikan dari masdar bisifatin naibati anil masdari antakuna mudhafatan ilal masdar harus didofahkan kepada masdar. Ini kebanyakannya. Kalau dari contoh yang tadi kita lihat dia didofahkan kepada masdar enggak? Enggak, ya. Ini jelek ya. Baik. Akram tu Zaidan ahsanal ikrami. Nah, seperti ini contohnya teman-teman, ya.
Akramtu Zaidan ahsanal ikrami. Ya, ikrami ini masdar, ya. Masdar dari mana? Dari fiil akram yang sebelumnya. Tapi dia menjadi mudhaf ilaih dari ahsan yang notabene-nya adalah sifat ahsan itu. Berarti artinya apa nih? Saya memuliakan Zaid dengan sebaik-baiknya pemuliaan. Ahsana i'rabnya maf'ulun mutlaqun naib anil masdari, ya. Idzil aslu karena asalnya adalah akram tu Zaidan ikraman ahsanal ikrami, gitu. Makin panjang gitu ya. Kemudian sama-sama dihilangkan maf'ul mutlaknya begitu. Ya, nah, ahsantu ilaihi asyaddal ihsani. Nah, ini gimana takdirnya? Coba siapa yang bisa mentakdirkan? Asyadda itu naat. Ya udah ahsantu ihsanan asyaddan ihsani, gitu ya. Berikutnya raditu anhu ajmal ridha. Kemudian wa nahwu kalimati haqq al mudhafah ila al masdar fi ma yali wa nahwi. Nah, ya. Wa nahwuhu. Nah, wa nahwuhu. Dan contoh kata hak yang diidofahkan kepada masdar ini juga sama, teman-teman. Dia nanti di i'rab sebagai maf'ul mutlak yang naib anil masdar, ya. Qala ta'ala, contohnya yatlunahu haqqa tilawatih. Takdirnya gimana takdirnya? Yatlunahu tilawatan haqqa tilawatih, gitu. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, ya. Gimana i'rabnya haqqa tuh? Maf'ulun mutlakun naibun anil masdari, gitu. Kemudian wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Kemudian berikutnya wa qala ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihad jihadihi. Nah, ya. Kita masuk yang terakhir, yang ketujuh, ismul masdar. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui guna membedakan mana isim masdar, mana masdar. Ada catatan kaki di bawah. Itulah penjelasan yang saya maksudkan. Ya. Ismul masdar ini adalah madlulu ismil masdari al hadasu. Nah, jadi penunjukan isim masdar itu adalah hadas, kejadian. Kal masdar, ya sama seperti masdar. Masdar juga kejadian penunjukannya. Tapi di sini kita lihat apa bedanya. Wa innamal farqu bainal masdari wasmihi istimalul masdari ala hurufi fi'lihi. Dan tiada lain perbedaan antara masdar dan isimnya itu adalah cakupan istimalu, istimalul masdar. Cakupan masdar atas huruf fiilnya. Nah, ini kalau masdar. Jadi kalau masdar itu dia hurufnya tercakup banyak diambil dari apa? Fiil sebelumnya. Namun kalau yang isim masdar namanya, nih, wa nuqsan ismihi an hurufi fi'lihi. Tuh. Nah, kalau isim masdar itu ada kurang dari huruf fiilnya. Ini beliau nukil dari Hasyiah As-Sabban. Jilid yang kedua halaman 162. Wa mithalu dzalika, contohnya gini, ightasala ightisalan. Ightisalan ini masdar dari iktasala. Lihat, rapih ya. Ada alif, di fiilnya juga ada alif. Ada ghain, di fiilnya juga ada ghain. Ada ta, di fiilnya juga ada ta. Ada sin, di fiilnya juga ada sin. Kemudian ada lam, di fiilnya juga ada lam. Terkait tambahan alif, ada dua alif kan, di sin sama di lam, itu wazan masdar. Ya. Kemudian waktu salah guslan, guslan ini si masdar. Lihat ada pengurangan. Ya, ghain, sin, lam. Taknya mana? Dikurangin. Ya. Faghtisal ini masdarun. Li'anahu yastamiru ala huruf ightasala. Karena dia mencakup atas huruf dari ightasala. Ightasala fiilnya. Kemudian gusel ini isim masdar li'anahu naqsun an huruf ightasala. Kurang dari apa? Dari huruf-huruf yang ada di ightasala itu sendiri. Paham ya?
Barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini 30 menit, lebih 5 menit atau 35 menit. Insya Allah kita akan lanjutkan terkait pembahasan amil dari maf'ul mutlak yang jelas. Yang pertama adalah fiilnya. Nah, kemudian nanti ada masdar, ya. Dan yang ketiga ada wasuf, yakni sifat. Sifat di sini bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Kemudian dari amil ini pun juga bisa dihapus. Dan kita lanjutkan tatbiqatnya, aplikasi latihan mengi'rabnya di hari Sabtu, insya Allah. Sebelum nantinya kita lanjutkan ke pembahasan maf'ul fi atau zaraf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi alumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa iyyakum jami'an.